Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menjaga keutuhan keluarga adalah kewajiban manusia, agama, dan hukum negara. Sebab kekuatan hanya didapatkan dari melindungi seorang anak yang lemah hingga ia menjadi dewasa dan kuat. Selain itu, menjaga kehormatan anak dan saudara perempuan merupakan kewajiban syariat demi melindungi mereka dari fitnah, kehinaan, dan kenistaan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk mengatur kewajiban tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, baik itu berupa sandang, pangan, maupun papan. Kewajiban itu dilaksanakan semampunya, tetapi tidak boleh teledor dan lalai. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Cukuplah dosa bagi seorang yang menyia-nyiakan orang yang ia tanggung." Rasulullah SAW sering mewasiatkan agar mengasuh anak-anak perempuan. Di antaranya, wasiat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Telah datang seorang perempuan bersama dua putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. Lalu aku berikan kepadanya." Lalu perempuan itu membagi kurma itu menjadi dua bagian yang dia berikan kepada kedua putrinya. Sedangkan ia tidak makan sedikit pun. Kemudian perempuan itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi SAW datang kepada kami. Lalu aku kabarkan masalah itu. Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini dengan satu ujian, niscaya merekalah yang akan menjadi pelindung dari api neraka." Maksud hadis di atas, barang siapa yang mendidik putrinya, menafkahinya dengan cukup, menikahkan mereka, mendidik mereka dengan agama dan tata krama, niscaya mereka itulah yang akan menjadi pelindung api neraka. Al-Imam Al-Asqalani, salah seorang pensyarah hadis Sahih Bukhari, menyatakan, dalam hadis tersebut terdapat ketegasan mengenai hak-hak anak perempuan karena umumnya mereka lemah mengurus kemaslahatannya dan berbeda dengan anak laki-laki. Bahkan, hanya dengan menafkahi dua anak perempuan akan menjadikan seorang sebagai penghuni surga bersama Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mencukupi nafkah dua anak perempuan, maka aku dan ia masuk ke surga seperti kedua jari ini." Beliau memberi isyarat dengan dua jarinya, yaitu jari tengah dengan telunjuk. Kedudukan dua saudara perempuan itu sama dengan dua anak perempuan. Persamaan tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, barang siapa yang mencukupi nafkah dua atau tiga anak perempuan atau dua saudara perempuan hingga mereka dewasa atau wafat meninggalkan mereka, maka aku dan ia bersama di surga seperti kedua jari ini. Beliau memberi isyarat, yaitu jari tengah dan jari telunjuknya. Pahala itu akan semakin bertambah apabila anak atau saudara perempuan yang dididik atau yang dinafkahi berjumlah 3 atau lebih. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki 3 anak atau 3 saudara perempuan, atau 2 anak atau 2 saudara perempuan, lalu ia berlaku baik kepada mereka dan bertakwa kepada Allah berkenaan dengan apa yang ada pada mereka, maka baginya adalah surga." Selain itu, Rasulullah SAW sangat menekankan menafkahi anak yatim sebagaimana menafkahi anak sendiri. Dalam hadis riwayat Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengasuh anak yatim, baik yang ada hubungan kerabat dengannya atau tidak, maka aku dan ia di surga seperti dua jari ini." Beliau menggabungkan kedua jarinya, dan barang siapa berusaha menghidupi 3 anak perempuan, maka ia berada di surga.
pahala yang diberikan kepadanya seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah yang tetap melakukan solat dan puasa. Maksudnya, orang yang menjamin pendidikan anak yatim selain menjamin kehidupan anak-anak perempuannya dan menafkahi mereka, maka ia akan mendapatkan pahala seorang pejuang di jalan Allah yang pada siang harinya berpuasa dan pada malam harinya bertahajud dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga bersamanya hanya karena menanggung nafkah satu anak yatim dan mendidik 3 anak perempuan dengan baik. Ingatlah, selamat dari siksa api neraka merupakan hal yang sangat besar di akhirat nanti, dan masuk surga dalam kenikmatan abadi adalah suatu kepastian bagi orang yang mengasuh anak yatim. Menafkahi 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan yang masih ada hubungan kerabat seperti bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, ini sebenarnya perkara mudah di dunia, tetapi manfaatnya sangat besar di akhirat. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Muttalib bin Abdullah. Ia berkata, aku menemui Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah berkata, wahai anakku, apakah engkau mau aku ceritakan apa yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW? Aku berkata, mahu wahai ibu. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahi 2 anak perempuannya dan 2 saudara perempuannya atau 2 kerabat perempuannya, ia tidak mengharap pahala melainkan dari Allah, sehingga Allah memberi kekayaan kepada keduanya dari karunia-Nya atau mencukupkan keduanya, maka mereka itulah yang menjadi perisai dari api neraka. Hadis ini menunjukkan keutamaan memberi nafkah kepada 2 anak perempuan dan 2 saudara perempuan atau 2 kerabat perempuan hingga mereka dewasa. Inilah yang akan menjadi perisai dari api neraka dan dipastikan masuk surga. Wallahu a'lam.